Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama aku Nur Aryaningsih. Kali ini untuk memenuhi tugas ujian public speaking, di video ini aku akan membawakan materi pembelajaran. Jadi yuk kita belajar bersama. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai Pitagoras. Pitagoras itu apa sih? Dan kenapa sih kita harus belajar tentang Pitagoras? Seperti yang kalian lihat di layar ponsel kalian masing-masing, Pitagoras itu identik dengan segitiga. Segitiga bukan sembarang segitiga loh. Segitiga ini haruslah salah satu sudutnya membentuk 90 derajat atau biasa kita kenal dengan segitiga siku-siku. Terus kenapa sih kita harus belajar Pitagoras? Emang ada manfaatnya di kehidupan sehari-hari? Eits, jelas. Pitagoras itu sangat bermanfaat banget. Nah, sekarang kita lanjut dulu nih ke slide berikutnya. Bisa teman-teman lihat kalau Pitagoras ini sangat berguna dan memiliki fungsi yang cukup penting di beberapa bidang seperti yang pertama, arsitektur dan konstruksi, yang kedua, sistem navigasi, yang ketiga, melacak lokasi gempa, dan yang keempat, astronomi, yang kelima, pendidikan, dan masih banyak lagi. Nah, sebelum kita masuk ke perhitungan, ada baiknya kita kenalan dulu sama sejarah dari Pitagoras. Tak kenal maka tak akan pernah paham. Nah, sekarang kita kenalan dulu nih lebih lanjut sama sejarah dari Pitagoras. Teorema Pitagoras pertama kali ditemukan oleh seorang filsuf dan matematikawan asal Yunani bernama Pitagoras yang hidup pada tahun 569 sampai dengan 475 sebelum Masehi. Pitagoras mendapat penghargaan atas teorema ini karena dianggap sebagai orang yang membawa pengetahuan tersebut ke peradaban Yunani. Pitagoras diusung sebagai yang pertama kali berhasil membuktikan pemahaman tentang relasi antar segitiga siku-siku secara sistematis. Perlu kalian ketahui bahwa ternyata orang-orang di zaman Babilonia, Mesir, India, sampai dengan Cina kuno ternyata lebih dahulu memiliki pemahaman tentang relasi antar sisi-sisi segitiga siku-siku beberapa tahun sebelum Pitagoras lahir. Salah satu buktinya adalah ditemukannya tablet yang tertulis banyak kombinasi 3 angka yang memenuhi persyaratan teorema Pitagoras. Nah teman-teman, berikut adalah bunyi dari teorema Pitagorasnya, yaitu jumlah kuadrat kaki-kaki segitiga siku-siku sama dengan kuadrat sisi miring atau sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Nah, berdasarkan gambar di samping, maka dapat diketahui bahwa untuk kaki-kaki dari segitiga siku-siku yaitu ada sisi A dan sisi B. Dan untuk sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku yaitu dilambangkan dengan huruf C. Nah, untuk sisi miring ini atau sisi yang berhadapan dengan siku-siku ini dinamakan dengan hipotenusa. Nah, untuk lebih lengkapnya berikut adalah persamaan dari segitiga siku-sikunya, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, teman-teman semua, sekarang kita masuk kepada rumus dari teorema Pitagoras. Untuk rumus yang pertama, ini rumus untuk mencari sisi miring atau yang dilambangkan dengan huruf C. Nah, untuk rumusnya yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat atau C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, sedangkan untuk mencari sisi tinggi atau salah satu kakinya yaitu ada yang dilambangkan dengan huruf A. Nah, untuk rumusnya itu adalah A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat atau A sama dengan akar C kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, selanjutnya rumus untuk mencari salah satu kaki segitiga siku-siku yaitu B atau biasa juga disebut dengan alas. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat atau B sama dengan akar C kuadrat dikurang A kuadrat. Nah, kalian ingat gak nih, tadi di sejarah aku sempat berbicara tentang 3 kombinasi angka yang memenuhi persyaratan teorema Pitagoras. Nah, 3 kombinasi angka tersebut dinamakan triple Pitagoras,
yaitu 3 buah bilangan yang dapat memenuhi persamaan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat jika jumlah kuadratnya sama dengan kuadrat bilangan lain. Nah, maka dapat dikatakan sebagai triple Pythagoras. Nah, sekarang kita akan membuktikannya nih. Misalnya kita pakai baris pertama dari tabel triple Pythagoras yang ada di samping, yaitu A sama dengan 3, B sama dengan 4, dan C sama dengan 5. Kita buktikan ke dalam persamaan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau kalian juga bisa pakai rumus C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Langsung aja kita masukkan, C kuadratnya sama dengan A-nya adalah tadi 3 kuadrat, maka kita tulis 3 kuadrat ditambah dengan B-nya adalah 4 kuadrat. Nah, B-nya 4 kuadrat kita tulis. Lanjut, C kuadrat sama dengan 9, 3 kuadrat, atau 3 pangkat 2 sama dengan 9 ditambah 4 kuadrat adalah 16. Nah, C kuadrat sama dengan 9 tambah 16 adalah 25. Nah, C sama dengan 5. Kenapa C sama dengan 5? Karena akar dari 25 adalah 5 dan kuadrat ketika pindah ruas akan menjadi akar. Nah, berarti ini terbukti ya persamaan triple Pythagorasnya. Sekarang kita lanjut, aku punya contoh soal. Contoh soal yang pertama, segitiga siku-siku memiliki tinggi 9 cm dengan alas panjang 12 cm. Tentukanlah sisi kemiringan dari segitiga siku-siku tersebut. Nah, di sini ada gambar segitiga siku-siku. Diketahui tadi tingginya 9 cm. Nah, untuk tinggi itu biasanya selalu tegak lurus terhadap sudut siku-siku. Nah, berarti tingginya ada di sini. Lalu untuk alas biasanya dia berbaring atau ada di bawah dari sudut siku-siku tersebut. Berarti alasnya ada di sini. Nah, berarti sekarang kita mencari sisi miring nih. Kita ibaratkan 9-nya adalah A dan 12-nya adalah B. Maka yang kita cari adalah yang C. Langsung aja kita masukin rumusnya, yaitu berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, atau C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita masukin angka-angkanya ke dalam rumus yang sudah ada. Jadi C kuadrat sama dengan 9 kuadrat, A-nya 9 kuadrat ditambah dengan B-nya adalah 12 kuadrat. Nah, C kuadrat sama dengan 81 ditambah 144. Nah, C kuadrat sama dengan 81 ditambah 144 adalah 225. Nah, C-nya sama dengan akar dari 225, yaitu adalah 15. Nah, berarti sisi miring dari segitiga di samping ini adalah 15 cm. Nah, sekarang aku punya soal yang kedua nih teman-teman. Suatu segitiga siku-siku memiliki sisi hipotenusa sepanjang 13 cm dan alas sepanjang 12 cm. Tentukanlah berapa tinggi dari segitiga siku-siku tersebut. Nah, sekarang kita mencari tinggi. Kita ibaratkan tingginya itu adalah A dan alasnya adalah B, sedangkan sisi miring atau hipotenusanya itu adalah C. Nah, berarti diketahui angkanya pada gambar ini. Nah, seperti ini ya teman-teman gambarnya. Berarti langsung aja kita ke rumusnya. Berarti rumus untuk mencari A yaitu adalah C kuadrat dikurang B kuadrat, atau A sama dengan akar C kuadrat dikurang B kuadrat. Ingat ya teman-teman, kalau hipotenusa itu merupakan sisi miring. Tadi sudah diibaratkan sisi miringnya itu adalah C, alasnya adalah B, dan tingginya adalah A.
Dan alasnya di sini B-nya adalah 12 dan sisi miringnya adalah 13. Langsung aja kita masukkan ke dalam rumusnya. Berarti untuk A kuadrat sama dengan C kuadratnya adalah 13 dikurang B kuadratnya adalah 12. Nah, A kuadrat sama dengan 13 kuadrat itu berapa sih? 169 dikurang dengan 12 kuadrat adalah 144. Maka A kuadrat sama dengan 169 dikurang 144, maka hasilnya adalah 25. Nah, maka A sama dengan akar 25 yaitu adalah 5. Nah, berarti untuk tinggi dari segitiga siku-siku yang satu ini adalah 5 cm. Seperti itu teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Pembelajarannya udah selesai nih. Ternyata Pythagoras itu mudah bukan? Semoga materi yang aku sampaikan bisa kalian pahami dengan mudah. Dan sebelumnya aku mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata dan juga penulisan. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.